ibu kami pecat. Kita tidak bisa diam aja. Kamu harus tanggung jawab, Riko. Jangan cuma berani melempar kesalahan dan membuat orang lain menderita. Terima kasih anak-anak atas keberanian kalian berbicara kebenaran. Ibu Sari, seorang guru yang penuh semangat dan harapan, memulai hari dengan langkah yang pasti. Keranjang berisi kue-kue yang baru saja ia buat telah siap untuk dijual. Sembari melangkah menuju sekolah. Di setiap langkahnya itu terdapat impian kecil yang telah ia pegang erat. Meskipun tak tahu apa yang akan terjadi nantinya. Namun, di dalam hatinya masih terletak harapan yang tak pernah padam. Sayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak semua kebaikan diterima dengan senyuman. Riko, seorang murid yang menolak dengan cara kasar dan tak tahu sopan santun. Nak Riko, kamu tidak boleh bersikap seperti itu ya. Jika memang tidak mau, ya bilang saja nak. Tidak baik nak berperilaku seperti itu. Fakta kok, itu kue murahan. Ibu Sari pun hanya bisa tersenyum, mencoba untuk tidak merasa sakit hati, meskipun hatinya telah terasa perih. Coba dengarkan terlebih dahulu nak. Bayangkan jika yang diperlakukan seperti ini ibumu sendiri. Kamu tidak mau kan pastinya ibu kamu diperlakukan seperti ini? Nak Riko, kamu baik-baik saja? Apa sih Bu? Tidak perlu munafik. Jika memang punya masalah, katakan saja. Lihat saja setelah ini, ibu pasti menyesal. Namun, Riko merasa terluka dan memilih untuk menceritakan kejadian itu dengan cara yang berbeda. Dengan amarah yang membara, kemudian ia menghubungi ayahnya, menyampaikan cerita yang penuh kebohongan tanpa tahu bahwa apa yang ia katakan akan membawa akibat besar bagi Ibu Sari. Halo ayah, ada ibu guru yang mendorong aku dan berkata kasar. Apa? Ada guru yang mendorong kamu? Iya ya, dia memaksa aku untuk menerima kuenya. Aku menolaknya. Baiklah, nanti ayah ke sana. Kepala komite sekolah yang merupakan ayah Riko datang menemui kepala sekolah bersama 2 orang polisi, mengancam ingin memenjarakan dan meminta Bu Sari dipecat karena telah memperlakukan anaknya dengan tidak pantas. Permisi Pak, saya mendengar dari anak saya bahwa dia didorong dan dipaksa oleh seorang guru. Siapa guru yang berani mendorong anak bapak? Saya dengar-dengar namanya Ibu Sari. Ibu Sari? Iya, saya ingin guru tersebut dipecat. Baiklah, saya akan panggil Ibu Sari untuk menghadap ke ruangan saya. Kepala sekolah yang mendengar cerita tersebut kemudian langsung menelpon dan meminta Ibu Sari untuk menghadap kepada dirinya. Halo Ibu Sari, bisa ke ruangan saya sebentar? Permisi Bapak, ada apa ya Bapak memanggil saya? Saya mendapat kabar bahwa ibu mendorong seorang siswa sampai terjatuh. Apakah itu benar? Tidak Bapak, saya tidak pernah melakukan hal tersebut. Demi Allah Pak, saya tidak mendorong Nak Riko. Saya hanya memegang pundaknya.
Saya tidak ingin mendengar alasan apapun lagi di sini. Dan mulai hari ini saya nyatakan bahwa ibu kami pecat karena melakukan perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang guru. Mohon tenang dulu, Pak. Kami memerlukan bukti atau saksi lain. Sebagai pihak berwenang, kami harus memastikan laporan ini didukung oleh fakta. Maaf sebelumnya, Pak Kepala Sekolah dan Ayah Riko. Kita perlu berhati-hati sebelum menyimpulkan sesuatu. Saya sudah lama mengenal Bu Sari, dan saya yakin dia tidak mungkin melakukan hal yang dituduhkan. Pagi, saya mendengar kabar tentang situasi ini. Sebagai perwakilan PGRI, saya merasa perlu memastikan bahwa hak seorang guru tidak dilanggar sebelum ada bukti yang jelas. Kita tak bisa menghukum Bu Sari hanya berdasarkan laporan sepihak. Pak, saya mengerti kekhawatiran Anda sebagai orang tua. Namun, mari kita lebih bijak. Jika benar ada kesalahan, kami dari perwakilan PGRI akan mendukung penyelesaian yang adil. Tapi, jika tuduhan ini tidak terbukti, maka ini adalah fitnah yang merugikan seorang guru yang telah berdedikasi. Itu benar, Pak. Kami tidak bisa langsung proses laporan tanpa bukti yang jelas. Apakah ada saksi atau bukti lain yang mendukung laporan ini? Kami mohon, mari kita periksa fakta lebih lanjut. Jika diperlukan, kita bisa berbicara dengan murid-murid yang berada di luar untuk mencari kebenaran. Kita tidak bisa diam aja. Apa yang Bu Sari lakukan itu salah. Dia memaksa aku untuk menerima kue yang aku tidak suka. Bahkan sampai mendorongku. Kami menolak guru yang memaksa murid untuk menerima sesuatu yang tidak diinginkan. Kami di sini untuk membela hak murid. Guru tidak boleh semena-mena. Bu Sari harus diberi sanksi. Kami tidak mau diperlakukan seperti ini lagi. Guru seharusnya memberikan contoh yang baik, bukan maksa murid. Riko, kamu keterlaluan. Apa kamu sadar apa yang kamu lakukan ke Bu Sari? Kamu tidak cuma nyakitin hati Bu Sari, tapi juga bikin kami semua kehilangan guru terbaik kami. Bu Sari tidak pernah jahat sama kamu. Dia selalu sabar dan baik. Tapi, kamu justru membalas kebaikannya dengan kebohongan. Apa kamu tidak malu? Dia bahkan memberikan kue untuk kami tanpa ada paksaan. Riko ini yang tidak tahu berterima kasih. Kami semua tahu Bu Sari tidak salah, dan kami tidak akan diam sampai semuanya jelas. Kalau kamu tidak minta maaf, kami akan terus tetap di sini. Kamu harus tanggung jawab, Riko. Jangan cuma berani melempar kesalahan dan buat orang lain menderita. Riko, cukup. Kamu tidak sadar apa yang kamu lakukan itu salah. Kita tidak punya bukti kalau Bu Sari memaksa atau bersikap kasar. Adi, kamu ini kenapa? Bukannya mendukung aku, malah membela Bu Sari. Dengar semuanya. Apa yang kita lakukan sekarang tidak adil. Kita tidak bisa menuduh guru kita sendiri tanpa bukti yang jelas. Kalau kita salah, ini akan menghancurkan hidup seseorang. Adi benar. Kita cuma mendengar dari Riko. Tapi kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi dia maksa aku. Kuenya menjijikkan dan aku tidak mau menerimanya. Tapi bukan alasan buat kamu bersikap seperti itu. Kamu tahu kan kalau kamu sudah melewati batas. Berbohong ke ayahmu membuat guru kita hampir kehilangan pekerjaannya. Apa kamu tidak mikir sebelumnya? Adi benar, Riko. Kita semua tahu kalau Bu Sari selalu baik. Apa yang kamu lakukan itu tidak adil untuk dia. Aku pikir kamu harus minta maaf sebelum semuanya tambah parah. Aku cuma kesal. Aku tidak suka caranya memaksa. Suasana pun berubah drastis. Semua orang kemudian pergi melihat dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kepala sekolah mendengarkan dua sama, dan akhirnya kebenaran pun terungkap. Terima kasih ya nak, keberanianmu sangat membantu. Kami perlu mendengar lebih banyak agar kebenaran ini terungkap. Saya yakin Bu Sari tidak bersalah. Terima kasih anak-anak atas keberanian kalian berbicara kebenaran. Pak, saya rasa ini tidak sesuai dengan laporan awal. Kami akan mencatat semua kesaksian ini sebagai bukti. Benar, kita tak bisa melanjutkan tuduhan ini tanpa bukti yang lebih kuat.
Kami meminta agar Ibu Sari diperlakukan dengan adil hingga semua fakta terungkap. Jadi ini semua berawal dari pernyataan yang tidak benar. Riko, kamu tahu akibat dari tindakanmu kan? Iya Pak, saya salah. Kami paham kekhawatiran Anda sebagai orang tua, tapi keadilan tidak bisa ditegakkan tanpa bukti yang kuat. Mari kita bimbing anak-anak kita untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Ibu Sari, kami mohon maaf. Kami tidak tahu kebenarannya. Kami terlanjur percaya pada ucapan Riko. Dan saya akan bicara kepada kepala sekolah untuk mencabut gugatan yang sudah diajukan tadi. Terpujilah wahai engkau, Ibu Bapa Guru. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku sebagai prasasti terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan. Engkau laksana embun penyucuk dalam kehausan. Engkau